mau tekanan ya. Cek. Pak Sulis izin kami mulai acaranya ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sulistyo Bukti Cahyono SE MBA dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Yang kami hormati PLT Kepala BPPM PVK Bapak Darwis Muin SPDMM. Yang kami hormati Koordinator Substansi Peningkatan Kompetensi Baca online sih ya. BPP MPV KPPK Bapak Imran Eskom MP. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta upskilling dan reskilling BPP MPV KPPK tahun 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta karunia kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada room meeting ini untuk melaksanakan pembukaan program upskilling dan reskilling guru kejuruan BPPM PVK tahun 2021. Memasuki sesi pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Tim Pelaksana kepada Bapak Imran Eskom MP kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Direktur Pembinaan Kemitraan Industri yang dalam hal ini diwakili oleh Subkoordinator Kemitraan Bapak Sulistyo Mukti SEMBE, yang kami hormati PLT Kepala BPMPP KPTK Bapak Darwis Muin SPD MM, yang kami hormati Koordinator Bidang Prada Bapak Dr. Mardin MPD, yang kami banggakan para mitra industri, baik itu mitra diklat, mitra sertifikasi atau uji kompetensi, maupun mitra magang yang hadir, yang kami banggakan para peserta upskilling reskilling, peningkatan dan pengembangan kompetensi tahun 2021 yang tersebar ke dalam 12 kelas sejumlah 224 orang yang hadir, dan rekan-rekan panitia yang sudah bekerja menyiapkan sehingga acara hari ini bisa dilaksanakan. Izin kami laporkan Pak Direktur dan Pak Kepala Balai bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan persiapan kedua, di mana kami sudah memastikan kesiapan teman-teman mitra industri, baik yang mitra di pelaksanaan diklat, baik mitra yang sekaitan dengan uji kompetensi, maupun mitra yang sekaitan dengan magang industri. Kemudian kami juga sementara melakukan packaging untuk modul internal kami yang berisi karakter building untuk masing-masing course, sejumlah 11 course dari 12 kelas yang ada. Kemudian tim kami juga sementara sudah menuntaskan administrasi kegiatan pelatihan ini, baik untuk seluruh administrasi pelaksanaan panduan hingga kepada desain penjaminan mutu untuk magangnya nantinya. Kami laporkan pula bahwa di jadwal kegiatan kami sudah teridentifikasi dan sudah diupload di SIM PKB, mohon ditayangkan untuk informasi ke mitra dan kawan-kawan. Dari 11-12 kelas yang ada, itu sudah akan berjalan berdasarkan kesepakatan masing-masing, seperti yang tertera di share screen. Diklat untuk kelautan ada 2 kurs, yaitu TOT untuk 609 dan TOT 312. Itu insya Allah di tanggal 11 sampai 20 Oktober bertempat di Jakarta insya Allah. Kemudian pelatihan rumput laut ini blended 13 sampai 15 Oktober, lalu yaitu 17 sampai 25 Oktober. Kemudian untuk mikrotik dan fiber optik untuk kelas A dan B, ini serial mulai yang kelas A 18 Oktober sampai 2 November, dan kelas B 2 sampai 17 November. Kebetulan mitra industri kita hadir, Pak Antonius Duti dari Asia Fair, mitra dari mikrotik. Kemudian IT Essential, ini blended learning, daringnya 4-8 Oktober, kemudian luringnya 11 hingga 20 Oktober. Kemudian CCNA Introduction to Network, itu blended learning 12 hingga 16 Oktober, dan luring 21 hingga 30 Oktober. Kemudian pengembangan teaching theory berbasis tematika industri itu akan dimulai 4 sampai 11 Oktober untuk yang daringnya, luringnya 12 hingga 20 Oktober.
kemudian digital content creator, ini yang rencana di Jogja, 5-8 Oktober untuk daring, 11 hingga 20 Oktober untuk luring. Kemudian pengembangan game menggunakan Unity, sama 5 hingga 8 Oktober, dan luringnya 11 hingga 2 Oktober, ini insya Allah di Solo, di Surakarta ya. Kemudian yang 11 artificial intelligence, ini daringnya 1 hingga 31 Oktober sebulan. Lalu ada luring 2 hingga 5 November, insya di Bandung. Kemudian database foundation Oracle, ini daringnya 6 hingga 9 Oktober, tetapi ini masih diskusi dengan pengajar industri yang padat. Boleh jadi di Sabtu Ahad sementara kita diskusikan dengan teman-temannya untuk tipe kesan tersebut. Untuk jadwal luringnya itu 18 hingga 23 Oktober, itu juga di Bandung. Itu ringkasan jadwal yang bisa dilaporkan Pak Direktur dan Pak Kepala Balai. Mohon arahan, sambutan, dan sekaligus kegiatan kita ini untuk 12 kelas, dan semoga apa yang kami rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga giat kita ini betul-betul bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi teman-teman guru, terkhusus untuk guru dari KPK yang menjadi binaan kami. Dan terakhir, mohon maaf jika dari perjalanan persiapan ini banyak menyita waktu teman-teman dari industri, teman-teman dari peserta, dan tentu Pak Sulis yang hampir setiap saat saya kontak, mohon terus dampingi kami sehingga kebutuhan kami bisa dituntaskan. Dan juga terima kasih kepala balai yang selalu mensupport kami, memberikan arahan sekaitan dengan pelaksanaan kegiatan kita di atas. Demikian, bila itu kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Imran. Selanjutnya, sambutan oleh PLT Kepala BPP MPV KPK. Kepada Bapak Darwis Muin SPDMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Direktur Mitras Budi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulistyo Mukti Cahyo. Assalamualaikum Pak Sulis, baru bersua lagi. Waalaikumsalam Pak. Kemudian yang kami hormati Koordinator Substansi Peningkatan Kompetensi Bapak Imran Eskom MK. Yang kami hormati Bapak Ibu Widya Prada, Bapak Ibu Widya Suara, dan Bapak Ibu PTP yang hadir baik melalui link meeting online maupun yang on-site yang ada di ruangan ini, teman-teman panitia, Bapak Ibu serta diklat upskilling untuk tahun 2021 yang saya banggakan, teman-teman mitra industri baik ada di link meeting maupun yang ada di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah berkat rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan tentunya kesempatan sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan nanti hasilnya pun dan kita capai sesuai dengan yang kita rencanakan, dan tentu masih menjadi bagian dari upaya kita untuk pendidikan di
Republik kita yang kita cintai ini. Bapak Direktur yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas luang waktunya sehingga bisa bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Tentu ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami supaya nanti juga ini menjadi pemicu bagi teman-teman baik panitia maupun peserta di dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan upskilling yang sudah kita rancang dari beberapa bulan lalu supaya bisa berjalan dengan baik. Pak Sulis, kami perkenalkan di sebelah kanan saya ini ada salah seorang Widya Prada yang sesungguhnya itu merupakan bagian dari direktorat, tapi alhamdulillah kami berterima kasih sekali bisa dilimpahkan ke kami sehingga ini sangat membantu kekuatan kami di dalam kaitannya dengan penjaminan mutu, baik penjaminan mutu secara umum maupun nanti secara spesifik akan mendampingi kami dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Di sini kami dapat 3 orang, alhamdulillah sudah bergabung semua dan sudah 2 kali juga mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh Balai BPP KPTK. Mudah-mudahan ini bisa memberi warna kepada perjalanan pelaksanaan TUSI kami, juga menjadi sebuah kekuatan baru menunjang tercapainya semua capaian program yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang berikut terkait dengan pelaksanaan upskilling di tahun 2021 ini, alhamdulillah oleh Mitras kami diberi anggaran cukup besar sehingga untuk tahun ini kami akan menyelenggarakan 11 jenis diklat dan terdiri dari 12 kelas. Nah, ada satu kelas Pak Direktur yang memang serta peminatnya sangat besar. Sehingga untuk tahun ini kami mencoba untuk membuka 2 kelas, yaitu mikrotik. Dan ini sesuai dengan pengalaman tahun kemarin juga, memang ternyata ini yang peminatnya sangat besar. Tahun lalu peminat yang mendapatkan SIM PKB itu ada sekitar 2.000 orang, yang mampu kami fasilitasi hanya sekitar 40. Alhamdulillah untuk tahun ini kami fasilitasi lagi 40. Nah, kalau dengan jumlah yang 2.000 itu baru 80 per 2.000 orang. Masih sangat jauh perbandingannya. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan ini kita bisa lebih fasilitasi lagi guru-guru kita yang memang berminat dan tentunya mereka yang mengajar langsung di sekolah terkait dengan jaringan atau mikro ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kami berterima kasih sekali kepada Direktorat Mitras, Dudi, karena sudah memberi kesempatan juga bagi teman-teman bidang kelautan perikanan untuk ikut bergabung di kegiatan upskilling. Alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat 3 kelas, yaitu TOT B609 dengan 312. Untuk informasi Pak Direktur, untuk TOT ini sebenarnya merupakan salah satu syarat bagi guru kelautan supaya bisa diakui bahwa mereka memang punya kualifikasi untuk mengajar, untuk B09. Dan untuk B312 ini adalah persyaratan ketika guru itu mau melakukan pengujian. Ini salah satu syarat mutlaknya. Di samping nanti memang dia harus berstatus sebagai seorang asesor yang ditetapkan oleh BNSP ketika ingin melakukan asesi terhadap asesi yang biasanya juga dari SMK atau guru-gurunya untuk mendapat pengakuan sebagai guru yang kompeten. Nah, kemudian selebihnya adalah TIK yang hampir semua kegiatannya juga sebenarnya sudah kita laksanakan tahun lalu, namun tahun lalu hanya terdiri dari 1 kelas. Nah, yang menjadi titipan kami juga sebenarnya untuk teman-teman penyelenggara, ini kaitannya dengan bagaimana guru-guru kita itu bisa mencapai passing grade yang ditentukan oleh industri. Karena pengalaman tahun kemarin dari sekian ratus orang yang
ikut pelatihan. Setelah dilakukan uji kompetensi oleh industri, hanya sedikit sekali yang bisa mencapai passing grade yang dipersyaratkan. Oleh karena itu mungkin untuk tahun ini titip juga kepada teman-teman PCD kalau bisa ditekankan juga kaitannya dengan bagaimana menyelesaikan ujian kompetensi yang sebenarnya banyak kesulitannya adalah kaitannya dengan kebahasaan, karena di dalam tes atau alat tes yang digunakan itu semua berbahasa asing, sementara mungkin teman-teman belum terlalu menguasai bahasa yang digunakan sehingga di situ ada kendala, sehingga ada keterlambatan dan ada kesalahan dalam menjawab. Yang berikut kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru yang menjadi peserta upskilling di DPP MPP KPTK tahun 2021. Mari kita bersinergi untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan upskilling ini. Kami sebagai penyelenggara dan Bapak Ibu semua adalah peserta. Tanpa Bapak Ibu semua, kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan baik, karena kalau kegiatan tidak ada peserta, tidak jadi pelaksanaan kegiatannya. Sehingga mohon kita bersinergi dan kemudian bantu kami untuk mensukseskan kegiatan ini dengan cara tentu berpartisipasi penuh di dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan ini, dalam artian bahwa Bapak Ibu silakan mengikuti kegiatan ini secara serius. Mudah-mudahan juga hasilnya nanti bisa lebih baik dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Direktur untuk memberikan pengarahan kepada kami semua, dan sekaligus nanti diakhiri dengan membuka kegiatan ini secara resmi, kegiatan program upskilling dari BPP MPP KPTK untuk tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Demikian tadi sambutan dari PLT Kepala BPP MPP KPTK. Selanjutnya, arahan sekaligus pembukaan program upskilling dan reskilling BPP MPP KPTK tahun 2021 oleh Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang diwakili oleh Bapak Sulistyo Mukti Cahyono, SE MBA. Kepada Bapak Sulis kami persilahkan. Terima kasih Bapak PLT Kepala Balai, Bapak Koordinator Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi, Bapak Koordinator Widya Prada yang kami hormati, Bapak Ibu tenaga fungsional lain yang ada di Balai, Bapak Ibu staf teknis yang ada di Balai, serta Bapak dan Ibu undangan dari industri maupun dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini meskipun ada yang daring maupun ada yang luring. Alhamdulillah kita memulai langkah untuk melaksanakan upaya kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendidikan vokasi, khususnya di SMK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Saryadi, PLT, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, menitipkan salam kepada Bapak dan Ibu semua, salam hormat dan permohonan maaf karena hari ini dan beberapa hari yang lalu sampai hari ini tidak dapat hadir baik daring maupun luring karena ada agenda yang bersamaan. Jadi beliau
berpesan kepada saya untuk bisa bertemu secara daring bersama dengan Bapak dan Ibu. Permohonan maaf juga dari saya, Bapak Kepala, Bapak Koordinator, karena sehubungan dengan kegiatan yang bersamaan ya. Jadi beberapa hari yang lalu sampai dengan kemarin kami ada kegiatan di Yogyakarta bersama dengan Bapak dan Ibu Kepala SMK di sekitar Jogja dan Jawa Tengah, sehingga tidak dapat hadir di Makassar memenuhi undangan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPOA) di Makassar, sehingga memiliki kesempatan hari ini untuk hadir bersama dengan Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya akan coba tampilkan slide untuk mempermudah saya untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, atau mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu panitia berkenan menampilkan paparan, mungkin akan lebih baik. Baik, terima kasih. Slide berikutnya saja, Bu atau Bapak. Yang sebelumnya, Pak. Jadi untuk tahun 2021 ya, kita memiliki program utama dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, memiliki program utama. Jadi selain ada program-program yang lain, kami memiliki program utama, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi tahun 2021. Ini dasar hukumnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 20 tahun 2021. Di situ memuat dua kegiatan utama. Yang pertama adalah upskilling dan reskilling berstandar industri, dan yang kedua adalah program untuk peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri. Berikutnya, tujuan upskilling dan reskilling untuk berstandar industri ini adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi konsep program ini nanti akan untuk tahun ini karena masa pandemi jadi masih menggunakan strategi daring luring serta blended ya, yang terdiri dari pembelajaran teori, praktik, kemudian magang di dunia usaha dan dunia industri, serta sertifikasi. Ini adalah program utama dan kami meminta bantuan juga dari seluruh balai di Indonesia untuk merealisasikan ini. Jadi sebenarnya ini tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pengalaman bagi guru-guru SMK terhadap teknologi baru, budaya kerja baru, dan praktik kerja yang ada, praktik-praktik, jadi artinya aplikasi teknologi terbaru yang digunakan di industri. Jadi tujuan utamanya adalah kita mengirimkan guru-guru untuk melaksanakan magang di dunia usaha dan di dunia industri. Jadi itu adalah tujuan utama. Sementara itu pembelajaran teori, kemudian pembelajaran praktik, serta sertifikasi itu adalah upaya tambahan kita untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Pembelajaran teori dan pembelajaran praktik kita bekali kepada guru sebelum melaksanakan magang di industri. Jadi supaya lebih siap, guru-guru tersebut lebih siap untuk menjalani kegiatan magang di industri. Jadi itu adalah tujuan utamanya. Kemudian kita juga memiliki program-program yang lain dalam kerangka upskilling dan reskilling ini. Itu kami sasarannya adalah untuk guru SMK dan instruktur
struktur lembaga kursus dan pelatihan, tapi untuk tahun 2021 ini masih fokus ke guru-guru SMK. Kemudian kita juga memiliki beberapa konten-konten yang kami fasilitasi bekerjasama langsung dengan dunia industri. Kemudian kita juga bekerjasama dengan industri-industri terkemuka di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kami juga bersama dengan seluruh balai di Indonesia untuk meningkatkan cakupan maupun meningkatkan partner kerjasama, karena balai-balai juga tentunya memiliki partner kerjasama yang strategis, sehingga kegiatan ini harapannya bisa menjangkau lebih besar dan diikuti oleh guru-guru SMK yang ada di Indonesia. Untuk tahun 2021 ini, intervensi pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih fokus kepada SMK yang melaksanakan tugas sebagai pusat keunggulan SMK-PK. Tetapi kami berharap bahwa praktik baik ini bisa juga dilaksanakan oleh balai-balai yang ada di Indonesia maupun dinas-dinas pendidikan atau SMK-SMK bersama dengan partner industrinya secara mandiri. Karena ini juga kalau misalnya hanya mengandalkan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu juga sangat terbatas. Oleh karena itu, kami juga berupaya untuk mendorong para pihak untuk bisa juga untuk dapat melaksanakan kegiatan serupa. Berikutnya. Untuk program yang kedua itu adalah peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri. Ini sasaran utama itu adalah kepala SMK. Ini adalah untuk meningkatkan kompetensi leadership, manajerial, dan kewirausahaan bagi pimpinan satuan pendidikan vokasi. Mungkin kepala-kepala SMK sudah mengenal pelatihan atau pendidikan dan pelatihan untuk kepala SMK yang diampu oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Tapi kami memandang perlu untuk memberikan pembekalan tambahan bagi kepala SMK ini untuk kompetensi leadership, manajerial, dan kewirausahaan yang berbasis industri. Ini sangat penting karena apa? Karena SMK nantinya akan meningkatkan kompetensi siswa yang dibutuhkan, yang selaras dengan industri. Oleh karena itu kami mendorong kegiatan ini supaya bisa dilaksanakan bagi kepala SMK. Untuk tahun 2021, kembali lagi kami sampaikan bahwa fokus kegiatan yang didanai, dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah untuk SMK yang melaksanakan tugas sebagai SMK Pusat Keunggulan. Tentunya di luar sasaran tersebut, kami berharap Balai, Dinas Pendidikan Provinsi maupun SMK bersama dengan partner industrinya juga melakukan hal yang serupa. Kegiatan juga dilakukan secara daring luring dengan blended. Program utamanya itu adalah CEO meet CEO sebenarnya. Jadi kami menamakan kepala sekolah ini sebagai CEO. Kemudian bertemu dengan CEO dari dunia kerja. Jadi kami mendorong program ini, kami membiayai program ini supaya dilaksanakan oleh sekolah. Untuk saat ini kami bekerja sama dengan 5 perguruan tinggi dari Universitas Indonesia, kemudian dari IPB, dari Universitas Brawijaya, dari Bina Nusantara, serta dari Prasetya Mulia. Selain kami melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan untuk program CEO meet CEO ini, kami
kami juga memiliki program untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Jadi melalui program gerakan sekolah menyenangkan. Berikutnya. Nah, ini yang paling penting ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Mengapa kita melakukan semuanya ini? Itu supaya kita SMK itu selaras dengan dunia kerja. Ini sejalan dengan nama direktorat kami ya, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau di bahasa Inggris kan itu adalah link and match ya, Direktorat link and match. Jadi ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Nah, untuk melakukan percepatan ini ya Bapak dan Ibu, perlu kami informasikan juga bahwa per awal September ini tugas-tugas yang ada di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dunia usaha dan dunia industri juga mengalami penyesuaian. Kalau yang sebelumnya kami membagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu program dan evaluasi. Kemudian yang kedua itu adalah kemitraan dan penyelarasan untuk lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian yang kedua itu adalah kemitraan dan penyelarasan untuk SMK. Dan yang ketiga adalah kemitraan dan penyelarasan untuk pendidikan tinggi vokasi. Maka per 1 September 2021 ini kami mengubah fokus berdasarkan fungsi kemitraan dan fungsi penyelarasan. Jadi kami memiliki koordinator yang melaksanakan fungsi kemitraan. Itu nanti area tugasnya itu kemitraan dunia usaha dan dunia industri dengan lembaga kursus pelatihan, kemudian SMK, serta pendidikan tinggi vokasi. Sementara yang kedua adalah manajemen penyelarasan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi peningkatan kapasitas sumber daya manusia vokasi dengan dunia kerja. Dan itu saya yang mengkoordinasi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Kemudian yang satu masih tetap, yaitu fungsi program dan evaluasi. Nah, saat ini kita masih melaksanakan fungsi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan itu ada di bawah koordinasi saya, ada upskilling, reskilling, kemudian untuk kepala SMK. Meliputi semua jenjang pendidikan vokasi, yaitu lembaga kursus dan pelatihan, kemudian SMK, serta pendidikan vokasi. Dengan bertambahnya ruang lingkup, maka kami juga menambah sumber daya. Kalau selama ini sumber daya adalah dari APBN murni yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan bertambahnya fungsi ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka kami disupport oleh LPDP. Jadi kami juga mengelola dana untuk memfasilitasi sumber daya manusia pendidikan vokasi yang akan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, baik itu melalui jenjang formal maupun jenjang non formal. Jadi ada yang jika ada peningkatan kapasitas S1, S2, S3, itu kami akan memfasilitasi, termasuk kami juga sedang merancang untuk pembentukan calon guru SMK yang baru. Jadi harapannya 5 tahun yang akan datang, kita akan memiliki stok guru SMK baru untuk bisa dipilih oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan ditugaskan di sekolah-sekolah yang membutuhkan guru-guru SMK. Kemudian yang untuk lainnya, untuk peningkatan kapasitas yang non-degree, kami juga mendorong seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh lembaga pendidikan vokasi termasuk balai besar untuk melaksanakan program upskilling dan reskilling.
Ini sangat penting sekali dan sangat strategis karena kita semua sudah memiliki sumber dayanya. Jadi kami berharap nanti Bapak dan Ibu dari SMK, kemudian terus khususnya untuk SMKPK, kemudian dari pendidikan tinggi vokasi, kemudian juga dari balai itu bisa memanfaatkan kesempatan yang cukup langka ini ya, cukup langka ini sebenarnya. Ini semata-mata adalah untuk melaksanakan keselarasan antara proses yang terjadi di pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Kemudian kalau kita menyimak ya, apa yang akan diselaraskan, setidaknya ada 8 hal. Minimal ada 8 hal bidang garap ya yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan vokasi khususnya SMK dengan dunia kerja. Jadi ketika Bapak dan Ibu berinteraksi antara SMK dengan dunia kerja, setidaknya minimal ada 8 ini. 8 hal ini yang bisa dijadikan topik pembicaraan. Bisa jadi dunia kerja lebih tertarik berbicara tentang penyelarasan kurikulum. Tetapi banyak juga dunia kerja yang tertarik untuk berkomunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan SMK itu adalah membahas tentang rekrutmen. Itu berarti kita berbicara tentang poin ke-8. Kemudian ada juga industri yang lebih senang mengirimkan instrukturnya atau tenaga seniornya ke SMK. Oh, berarti kita sedang berbicara topik ke-3. Jadi di sini juga ada target ya, SMK ini diharapkan mampu meningkatkan secara signifikan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri atau tenaga ahli dari dunia kerja yang datang ke industri untuk memberikan pengalaman terbaru dan sebagainya. Jadi kita memiliki 8 plus I ya. 8 plus I, jadi yang I itu adalah variabel-variabel yang lain yang biasanya meliputi beasiswa untuk siswa atau sumbangan untuk sarana prasarana bagi SMK partner dari dunia industri tersebut. Tentunya kami juga mendorong balai terlebih dahulu untuk bisa menerapkan 8 plus I ini ya. Ini nantinya supaya dapat diaplikasikan nantinya pengalaman-pengalaman penerapan 8 plus I ini bisa diaplikasikan kepada seluruh SMK binaan, khususnya binaan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Nah, kemudian yang harus kita pahami bersama, interaksi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja ini tidak hanya berhenti dari MOU. Jadi harapannya dengan formula ini, Bapak dan Ibu dari lembaga pendidikan maupun dari dunia kerja itu tidak berhenti sampai dengan penandatanganan MOU, karena sebenarnya itu hanyalah bentuk formal ya, bentuk formal. Jadi itu adalah bentuk seremonial, hasil diskusi, hasil komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi dengan 8 topik ini. Itu ditandatangani, dicatat, ditandatangani oleh para pihak. Sebenarnya itu nggak selesai, tetapi itu adalah sebuah permulaan. Dokumen tersebut adalah sebuah panduan untuk fokus melaksanakan apa yang telah disepakati. Jadi itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan poin bagaimana lembaga pendidikan bersama-sama dengan dunia kerja melaksanakan penyelarasan secara menyeluruh. Tentunya lembaga pendidikan itu tidak mungkin terbentuk ya, khususnya lembaga pendidikan vokasi. Saya tekankan kembali, tidak mungkin terbentuk jika tidak memiliki partner dari dunia kerja. Mungkin slide-nya bisa diakhiri.
Demikian ya Bapak dan Ibu yang kami hormati, pesan dari Bapak Direktur, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini tahun 2021 ini adalah sebuah model, menjadikan sebuah contoh bagi kita. Kita akan melaksanakan eksperimen di SMKPK, akan melaksanakan best practice-nya yang ada di SMKPK, yang nantinya tentunya akan kita terapkan ke sebesar-besarnya SMK yang ada di Indonesia, sebanyak-banyaknya SMK yang ada di Indonesia, baik itu secara mandiri oleh SMK secara mandiri, oleh industri secara mandiri bersama dengan partner SMK-nya, maupun oleh balai untuk mengampu, untuk melaksanakan pembinaan pada SMK-SMK di Indonesia. Dengan seizin Bapak dan Ibu semuanya, maka rapat koordinasi persiapan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK tahun 2021 bersama dengan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi KPTK dengan resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis. Bapak Ibu, demikian tadi arahan sekaligus pembukaan dari perwakilan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Demi lancarnya kegiatan program upskilling dan reskilling tahun 2021, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Sulis, mohon izin boleh dibuka sesi tanya jawab? Oke, silakan. Ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand atau membuka mic-nya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk raise hand agar mic-nya dibuka oleh host. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand. Ya, dari SMKN 1 Sintang, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ada yang ingin saya tanyakan di sini untuk Pak Sulis ya mungkin ya Pak. Dalam kegiatan ini kan ada UKK Pak, ada uji kompetensi kejuruan. Yang mau saya tanyakan, apakah UKK ini sertifikatnya itu dari LSP begitu Pak ya? Maksudnya sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP begitu Pak. Nah karena kalau memang dari BNSP begitu kan kebetulan sekali kami mengikuti upskilling dan reskilling, kami juga mendapatkan sertifikasi dari BNSP begitu Pak. Nah, untuk UKK-nya begitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya Pak Yulfahmi, di diklat apa ya Pak? Di pelatihan apa? Saya digital. Oke Bu, saya di digital content creator. Oh, digital content creator, baik. Oke. Dipersilakan kepada Pak Sulis untuk menjawab. Baik, secara umum, terima kasih Pak Yulfahmi dari SMK 1 Sintang. Jadi secara umum untuk sertifikasi ini kami membuka peluang sertifikasi yang akan dilaksanakan. Intinya sertifikat itu harus diakui oleh industri. Poinnya adalah itu yang harus dipegang. Kemudian berikutnya kami juga membuka peluang bagi
lembaga sertifikasi profesi untuk dapat melaksanakan kegiatan atau proses sertifikasi bagi peserta kegiatan ini. Jadi ada dua hal gitu ya. Yang penting diakui karena sebenarnya LSP itu juga merupakan kesepakatan dari komunitas industri. Itu kan sebenarnya LSP ya yang dinaungi oleh yang mendapatkan lisensi dari BNSP. Dan BNSP ini untuk saat ini adalah lembaga yang secara formal bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi profesi yang ada di Indonesia. Jadi memang kami harus merujuk kepada BNSP. Tetapi ada hal-hal tertentu yang belum diselesaikan oleh BNSP. Mungkin ada skema-skema tertentu yang belum diproses atau dihasilkan oleh BNSP sehingga tidak dapat diterbitkan sertifikasinya. Oleh karena itu, kami tetap membuka peluang bagi industri-industri yang skemanya belum divalidasi oleh BNSP dapat menerbitkan sertifikat kompetensi untuk kegiatan yang kita laksanakan ini. Jadi seperti itu, Bapak. Nanti silakan secara rinci dari balai akan menjelaskan mungkin ya secara teknis per modul karena memang setiap modul tidak semua tidak semua tersedia di BNSP gitu ya. Jadi yang menyediakan adalah industri, maka itu harus dilaksanakan. Atau asosiasi yang belum melaksanakan sinkronisasi skema dengan BNSP, maka yang masih mengeluarkan sertifikat tersebut adalah asosiasi tersebut, baik asosiasi nasional maupun asosiasi internasional. Begitu, Ibu, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Dari 11 course yang kami laksanakan, Pak Sulis, ada 2 yang sertifikasinya itu berbasis BNSP, yaitu untuk CCNA Introduction to Network, ini kita kerjasama dengan LSP P3, LSP TIK Indonesia di Surabaya, sudah hadir di sini juga bergabung, ada di room meeting. Kemudian yang kedua adalah untuk pelatihan pengembangan infrastruktur telematika, ini juga akan LSP 3. Yang lain ada yang langsung seperti Mikrotek itu langsung sertifikasi internasional, MTCRE dan MTCE ya Pak Anton. Kemudian yang IT Essential juga ini Internal Certification langsung dari CompTIA Plus, Database Foundation juga International Certification, beberapa yang lain itu langsung di industrinya. Yang diikuti oleh Pak siapa tadi? Pak Hilfahmi itu langsung dari mitra industri kami yang ada di Jogja, kaitannya dengan digital content creator. Ya, Solo ya. Mungkin itu jawaban yang bisa kami tambahkan, Pak Sulis dan kawan-kawan. Saya kembalikan ke Mbak Arlita. Baik, terima kasih Pak Sulis dan Pak Imran. Selanjutnya dari Ibu Yeni Widipalupi, kami persilakan. Oh, di kolom chat ya. Baik, saya bacakan. Jika kami saat kegiatan di industri ternyata ada undangan tes P3K, apakah kami bisa izin untuk bisa mengikuti tes P3K? Gimana nih Pak? Ya, ini yang mulai mencuat ya Pak Sulis ya. Mungkin yang pertama menjawab Pak Sulis nih, selaku koordinator pelaksana. Kami manut Pak. Ya. Pak Sulis. Ya. Baik, tentunya kalau P3K ini kan masalah apa ya, nasib ya, masalah hidup ya, itu yang harus diperjuangkan gitu ya, karena ini yang paling utama sebenarnya ya, ini proses
P3K atau mungkin melaksanakan prosesi untuk seleksi CPNS, ini memang yang paling utama. Itu nanti tolong dianalisis berapa lama peserta meninggalkan meninggalkan sesi pelatihan atau meninggalkan sesi magang dan seterusnya ya, meninggalkan kegiatan. Nanti tolong dihitung apakah nanti peserta dinyatakan layak untuk menyelesaikan kegiatan ini, gitu ya. Kalau misalnya tes P3K-nya, yang saya tahu sih tes P3K 1 hari ya. Nah itu nanti mohon bisa dihitung itu. Pada prinsipnya ini penting sekali dan memang kalau bisa peserta yang akan melaksanakan P3K ya melaksanakan P3K dulu. Atau mungkin kalau tes CPNS ya tes CPNS dulu. Kalau misalnya memang durasinya lama, mungkin dari panitia, dari balai dapat memikirkan alternatif pengganti peserta tersebut kalau memang jam yang ditinggalkan itu sehingga dinyatakan peserta tidak lulus gitu Pak. Itu nanti juga Bu Yeni nanti tolong diperhatikan jika perhitungan kegiatan yang ditinggalkan itu tidak berdampak terhadap persentase kelulusan, kami persilahkan. Karena biasanya kalau pengalaman kami Pak ya, kami kan juga menyelenggarakan dengan langsung dengan United Tractor dan itu kan jadwalnya sangat ketat. Ketika dihitung bahwa pelaksanaan 1 hari, kemudian plus minus perjalanan dari tempat asal ke lokasi kegiatan di Jakarta itu membutuhkan 3 hari, gitu ya. Ketika 3 hari itu modul yang ditinggalkan itu apa? Kemudian dilihat panduan pelatihannya, apakah diperkenankan untuk meninggalkan kegiatan selama 3 hari, gitu. Nah itu biasanya kami meminta untuk kalau misalnya tidak dinyatakan tidak lulus ya sudah kami antisipasi, maka kami meminta dari Dinas Pendidikan untuk mengganti peserta atau dari sekolah tersebut untuk mengganti peserta. Jadi nanti mohon bisa dihitung gitu ya. Mohon bisa dihitung absen peserta tersebut atau Bu Yeni bisa menghitung sendiri nanti kira-kira bisa lulus atau enggak. Kalau misalnya nanti panitia memberikan kelonggaran dan itu tertulis di dalam buku panduan per modulnya, per kegiatannya, apakah mungkin ada penugasan khusus dan sebagainya, itu kami mempersilahkan nanti panitia untuk sebagai pelaksana kegiatan ini memiliki pertimbangan yang paling pas, yang paling tepat untuk bisa memutuskan hal ini. Itu tanggapan dari saya. Izin menambahkan Pak Sulis, terima kasih arahannya jadi jelas sama Pak Sulis. Jadi mohon teman-teman yang sudah melihat jadwal tadi segera berinteraksi dengan PIC kami. Pengalaman kemarin dari Pak Kepala Balai membisik angkatan 1 kemarin ada yang geser angkatan 2 ya. Ini dikoordinasikan dengan panitia P3K-nya. Seandainya ada jalan untuk depannya bisa diikuti harapannya seperti itu. Tetapi kalau sudah koordinasi, kemudian tetap beririsan, karena jadwal kami juga ini sudah rigid, Pak Sulis ya. Jadi kalau memang tidak bisa, segera melapor untuk kami proses penggantian peserta, Pak Sulis ya. Ya. Yang betul bilang gitu. Saya kembalikan ke Mbak Arlita. Baik, terima kasih Pak Sulis dan Pak Imran. Gimana Pak Sulis, masih ada waktu atau? Ya silakan, itu ada satu lagi yang raise hand itu. Oh iya, baik Pak. Karena background-nya sama dengan gambar tangannya itu ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Ferli dari SMKN 3 Kota Bengkulu. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai tes untuk keberangkatan nanti kan kita dari Bengkulu mau ke Makassar, itu kan harus naik pesawat. Nah, beberapa kasus seperti yang tahun kemarin
itu kan delay pesawatnya untuk ke Makassar. Nah, untuk masalah tes PCR-nya itu bagaimana, Pak? Ditanggung dari panitia atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firly. Kami persilakan kepada Bapak Darwi selaku PLT Kepala KPTK untuk menjawab. Terima kasih Pak Firly. Izin Pak Sulis Silakan, Pak. menambahkan juga Ya. dengan ini. Yang pertama saya jawab dulu dari Pak Firly. Kalau dari Bengkulu nanti kegiatannya di Makassar untuk luringnya, yang berlaku sekarang ya kita pakai standar yang sekarang bahwa itu tesnya nanti tes PCR, dan biasanya kalau dari Bengkulu harus via Jakarta. Jadi dari Bengkulu ke Jakarta. Nah, sampai saat ini tes PCR itu kan berlaku 2 hari. Nah, yang memang terkadang yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, berarti Pak Firly harus melakukan tes PCR paling tidak 1 hari sebelum berangkat. Katakanlah misalnya mau berangkat tanggal 2, maka PCR-nya di tanggal 1. Nah, kalau berangkat tanggal 2, delay pun itu masih biasanya dispensasi dari pihak bandara, kan sudah di bandara. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya Pak Firly berangkat dari Bengkulu via Jakarta tapi ke keluarganya dulu, lebih dari 24 jam itu yang jadi masalah. Tapi kalau langsung tidak keluar dari bandara, saya pikir pengalaman kita selama ini masih memungkinkan. Oh ya, saya balik tadi. Kemudian yang kedua, terkait dengan PCR, sesuai dengan pembicaraan kami dengan mitra studi bahwa memang di RAB-nya itu disiapkan dana untuk PCR. Jadi tinggal nanti Pak Firly PCR di Bengkulu, kwitansinya dibawa ke Makassar, nanti di Makassar digantikan. Kemudian nanti begitu juga kalau mau pulang, nanti di PCR lagi Pak, karena kan sudah lewat dari 2 kali 24 jam. Jadi sebelum pulang akan di PCR, kemudian nanti kalau dinyatakan negatif, boleh naik pesawat. Tapi kalau tiba-tiba positif, maka kami akan karantina dulu sampai tesnya dinyatakan negatif. Nah, itu pengalaman kami selama ini, kalau ada peserta kami yang dinyatakan positif, maka dia harus menginap di kantor di BPPMPP untuk dikarantina selama biasanya kurang lebih 1 minggu. Setelah itu dilakukan tes dan negatif, baru kita fasilitasi untuk kembali. Seperti itu Pak Firly. Tapi kita berdoa, insya Allah begitu kita melaksanakan upskilling ini sudah tidak ada lagi virus corona itu. Nah, yang kedua tadi yang dari Bengkulu juga, mohon dicek jadwal untuk tes P3K-nya, kalau tidak salah itu di minggu pertama September untuk tahap 2. Nah, kalau masih di tataran online, oh ya, minggu ketiga ya. Kalau misalnya masih tahap online, saya pikir tidak ada masalah Bapak Ibu. Silakan ikutkan, masih di kotanya masing-masing. Nah, tetapi yang memang perlu kita bicarakan lebih lanjut adalah nanti ketika jadwal di Oktober itu sudah harus luring atau sudah harus berangkat ke tempat ikat masing-masing. Ini yang mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut. Karena terus terang untuk pembiayaannya tidak ada pembiayaan kembali ke sana 1 hari, kemudian balik lagi ke tempat iklat. Itu nanti Pak Sulit tegur kami nanti karena 2 kali perjalanan dalam 1 diklat, kemudian ribet juga. Jangan sampai mau berangkat balik ujian ternyata positif, jadi tidak jadi juga. Oleh karena itu tolong dipertimbangkan baik-baik kalau seandainya pada saat pelaksanaan uji kompetensi dasar untuk P3K-nya itu atau ASN PNS itu jatuh di bersamaan dengan kegiatan luring atau kegiatan tatap muka. Nah, ini saja yang nanti kita sambil nanti kami juga tetap konsultasi dengan Pak Sulis di mitra studi nanti seberapa besar atau seberapa banyak kasus yang terjadi seperti halnya yang dari Bengkulu tadi. Mungkin itu. Saya tambahkan ya Pak, Ibu, mohon izin.
Ya, dipersilahkan Pak Sulis untuk menambahkan. Ya, jadi tentunya Bapak dan Ibu juga yang peserta ya, tentunya harus mempelajari, membaca kembali dokumen persyaratan perjalanan. Itu yang tentunya vaksin itu yang paling utama ya kan. Dipastikan vaksin 1, vaksin 2 itu sudah tuntas. Jadi supaya Bapak dan Ibu bisa melakukan perjalanan antar provinsi di luar Pulau Jawa. Ini dipastikan. Jadi jangan buru-buru beli tiket atau tes kalau ternyata memang belum memenuhi persyaratan vaksin, itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Mohon nanti dibaca kembali peraturannya. Dan membeli tiket itu langsung sampai tujuan. Jangan ketika harus dari Bengkulu ke Makassar berhenti 1 hari di Jakarta bertemu dengan keluarga. Nah ini yang rentan, ini nanti rentan tidak bisa langsung ke Makassar. Biasanya seperti itu, nanti mohon diperhatikan. Jadi nggak ada bukti gitu ya. Intinya kalau ditanya, kenapa kok nggak langsung ke Makassar gitu kan? Mengapa kok jadi tidak diganti uangnya? Karena nggak ada bukti bahwa kita melakukan perjalanan ke Makassar. Jadi pastikan nanti Bapak dan Ibu melakukan perjalanan dinas itu tiketnya langsung sampai tujuan ya di dalam 1 hari, karena sekarang masih kondisi yang terbatas ya, PPKM. Silakan Bapak Ibu. Vaksin penting GG. Pak, masih ada satu lagi yang resen, masih ditanggapi atau? Ya silakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sulis. Kami persilakan kepada Pak Duki Effendi. Silakan Pak Duki. Halo. Silakan Pak Dudi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan. Oh, ya ini Bu, ini izin bertanya. Silakan Pak, langsung bertanya. Oh iya, ini menarik tadi yang masalah PCR ya Bu atau Bapak. Bagaimana nanti kalau ternyata hasil PCR-nya itu positif dan ternyata kemungkinan kita nggak jadi berangkat Bapak atau Ibu. Apakah PCR-nya bisa kita 2 kali atau kalau 2 kali berarti kita kan menunggu untuk PCR selanjutnya. Apakah masih bisa? Berarti kita mengikuti upskilling-nya terlambat. Gimana Bapak? Mungkin itu aja Pak. Ya baik, kami silakan kepada Pak Sulis untuk menjawab. Ya. Saya sambil membaca itu yang di kolom chat itu. Baik, Pak Dubi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini kan sebenarnya ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah tentang persyaratan perjalanan. Dan yang kedua adalah permasalahan tentang pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti ketika Bapak dinyatakan positif ketika melakukan perjalanan, ya sebelum melakukan perjalanan, itu nanti tergantung dari pelaksanaan diklatnya. Berarti kalau misalnya yang dilaksanakan meninggalkan kegiatan ya, kan ada jam-jam persyaratan itu ya. Berarti kalau misalnya ada potensi tidak lulus, berarti tidak bisa melaksanakan kegiatan gitu ya, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perjalanan, itu berarti tidak bisa melaksanakan
kegiatan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengantisipasi. Dan sebenarnya kami tidak memiliki fitur untuk penggantian dalam kasus yang seperti Pak Dupi sampaikan ya, itu kami belum memiliki fitur tersebut atau memiliki pembenaran bahwa kami akan mengganti ya. Kami akan mengganti, itu kami belum memiliki pertimbangan tersebut, tetapi ini masukan yang sangat bagus. Nantinya kami akan coba untuk berdiskusi dengan tim ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang seperti ini, karena memang fiturnya itu berbeda, aktivitas yang berbeda, aktivitas persyaratan perjalanan dan aktivitas permasalahan pelatihan. Di rumah. Jadi seperti itu ya, mungkin belum dapat dipenuhi penggantiannya, tetapi nanti kami akan informasikan perkembangan terbarunya karena ini masukan yang sangat bagus. Tetapi manakala Bapak dinyatakan positif ketika berada di tempat kegiatan, maka semua hal yang terkait dengan penanganan COVID nanti akan kami handle. Jadi seperti itu, Pak. Nanti kami yang akan melakukan penggantian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Begitu, Pak. Iya, Pak. Ya, tambahan lagi, Pak. Kembali ke masalah PCR tadi. Misal untuk tes yang pertama kita katakanlah reaktif ya Pak, reaktif atau positif. Misal besoknya kita PCR lagi Pak, karena kita mau hasil yang negatif. Apakah boleh itu Pak kita PCR-nya nanti 2 kali, tapi dengan risiko kan kita terlambat berangkat. Karena PCR itu hanya berlaku, berarti kan kalau besok kita berangkat, hari ini kita PCR. Berarti kita beli tiketnya itu Pak setelah hasil PCR-nya keluar kan? Ya, berarti kalau hasil PCR kita belum keluar, kita belum bisa beli tiket. Nah, selanjutnya kalau kita ternyata positif dan kita mau PCR lagi, berarti beli tiketnya kan mundur lagi Pak. Iya. Nah, apakah nanti masih diperbolehkan maksud saya Pak untuk berangkat dengan membawa mungkin hasil PCR-nya yang kedua? Kalau kedua ya, masih silakan. Juga positif mungkin ya. Ya kan itu persyaratan gitu, berangkat gitu ya. Ya, persyaratan berangkatnya kan PCR Pak. Ya, PCR. Jadi otomatis kita nggak jadi berangkat. Nah, kalau sampai PCR-nya 2 kali, kalau diperbolehkan 2 kali dan ternyata hasilnya masih positif, ya biayanya kan lumayan juga Pak. Iya betul. Iya. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, menyiasati saran saya Pak, yang kalau misalnya Bapak dan Ibu-ibu ya merasakan gejala untuk memastikan itu antigen dulu Pak Ibu ya. Antigen dulu. Kan kalau antigen kan 10 menit bisa keluar hasilnya. Nah, ini sebelum melakukan tindakan berikutnya, artinya sebelum memutuskan untuk membeli tiket ataupun tes PCR gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu merasakan gejala ya, terutama yang masih divaksin 1 kali atau malah yang belum divaksin kayaknya tidak bisa berangkat sepertinya ya, karena semuanya ini harus sudah divaksin. Nah, itu pastikan tes antigen dulu sebelum melakukan tindakan berikutnya. Artinya tindakan berikutnya adalah memesan tiket ataupun tes PCR sebagai persyaratan perjalanan. Itu saran Pak, saran dari kami. Kalau tes antigen kan kalau nggak salah sudah nasional itu ya, maksimal 100.000 kalau nggak salah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan sekaligus ini saya merespon yang ada di kolom chat itu ya, terkait dengan yang belum divaksin karena sakit dan sebagainya, itu mohon semuanya berpedoman kepada
peraturan perjalanan yang nggak mungkin saya jawab satu persatu, pasti nanti akan panjang ceritanya. Tapi intinya ketika Bapak dan Ibu membaca peraturan tentang perjalanan, saya yakin Bapak dan Ibu memahaminya dan bisa melaksanakan hal ini untuk memenuhi persyaratan melaksanakan. Monggo silakan saya kembalikan ke panitia. Baik, Mohon izin saya jam 10.30 ada meeting lanjutan, mungkin baik Pak bisa Sulis, merespon. terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Sepertinya sini sudah dijawab semua Pak terkait dengan P3K sudah tadi dijawab, PCR juga sudah cukup jelas, dan terkait dengan vaksin juga sudah Bapak jawab. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu semua, nanti jika ada komunikasi lebih lanjut silakan bertanya di grup upskilling dan reskilling, nanti ada Pak Imran di sana untuk membantu menjawab. Terima kasih Pak Sulis atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, demikian tadi serangkaian acara pembukaan program upskilling dan reskilling tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPP MPV KPTK. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan mengucapkan terima kasih. Kami akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada peserta tetap di room meeting karena ada arahan selanjutnya dari koordinator peningkatan kompetensi kami. Sekali lagi terima kasih Pak Sulis atas Ya, waktunya. terima kasih sama-sama. Mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Baik, Pak Imran, Ya, terima Pak kasih Pak Darwis. Sulis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sulis. Terima kasih kawan-kawan peserta. 5-10 menit mohon tetap bersama kami. Untuk kawan-kawan peserta, dari beberapa diklat kita ini ada beberapa yang memang blended. Nanti yang sekaitan dengan irisan tadi yang P3K, jika memang jadwal irisannya itu tidak bisa dihindari dan Anda memilih P3K, mohon lapor segera ke kami. Sama-sama sepakati jika memang tidak bisa memenuhi undangan, kami akan proses untuk penggantian peserta karena di semua course ini antrian pesertanya itu banyak, jadi mohon segera disampaikan, jangan ketika kita sudah akan melaksanakan baru ada informasi. Jadi seperti arahan Pak Sulis tadi bahwa P3K itu adalah peluang ya untuk Bapak Ibu, dan kami tidak berharap semuanya bisa lulus, tetap dikomunikasikan ke panitia internal di provinsi masing-masing. Ketika ada jalan seperti arahan Pak Darwis tadi untuk pindah ke angkatan 3, itu dikomunikasikan sehingga tidak irisan dengan kegiatan luring kita. Yang kedua, untuk kawan-kawan beberapa course yang menggunakan LMS sendiri, seperti IT Essential dan CCNA Interaction to Network, sudah ada link yang mungkin dibagikan oleh teman-teman panitia, oleh Bu Novi, silakan diisi segera, karena itu akan kami enroll ke kelas untuk proses berikutnya. Untuk kaitannya dengan lokasi, diupdate juga, kaitannya dengan teman-teman P3, siapa tahu lokasi diklatnya itu di kota yang sama. Pengalaman kemarin Pak Kepala ya, itu hanya 2 jam ya proses ujiannya ya. Ya kalau irisannya dan di kota yang sama, itu mungkin ada proses kebijaksanaan yang nanti dilakukan sehingga kedua program itu bisa berjalan. Jadi intinya tetap dikomunikasikan di awal, termasuk kaitannya dengan penerbangan, kita sepakati aturan nasional dari gugus penanggulangan COVID untuk semuanya bisa lancar untuk sampai mengikuti kegiatan dan kembali ke lokasi masing-masing. Ada beberapa course yang memang harus berpindah ya setelah diklat ke lokasi lain, di Makassar ke Bandung. Nah, nanti mohon juga beberapa hari sebelum keberangkatan itu sudah mulai jaga kondisi ya.
laksana pemain sepak bola sebelum akan bertanding itu kan jaga kondisi. Jadi pengalaman-pengalaman sebelum PCR, minum vitamin, istirahat itu mungkin dilakukan. Termasuk saran Pak Sulis, sekarang kit untuk tes kesehatan berbasis antigen itu kan sudah murah ya. Ada yang 20.000 bisa tes sendiri, kalau negatif baru PCR. Itu bisa jadi treatment sehingga bisa mengantisipasi kalau ada kondisi yang terjadi ya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya mungkin tetap di grup ini, nanti per kelas mungkin akan ada grup tersendiri Bu Novi ya. Silakan mulai proaktif di grup masing-masing dengan tim PIC kita, sehingga nanti seluruh informasi-informasi yang spesifik itu di grup kelasnya, informasi yang umum nanti di grup umum yang tempat tadi link meeting. Untuk yang belum hadir, diupayakan nanti Mbak Rita rekamannya ya, kita beri link ke mereka. Kemudian syarat-syarat penerbangan mungkin aturan-aturan di-upload ke situ bagi yang belum bisa unduh ya. Tetapi kalau teman-teman dari guru SMKPK harusnya aman ini ya. Nah, saat teman-teman SMKPK harus disuap informasi seperti itu. Kalau tidak, kita akan di-upload supaya semuanya sadar, paham apa persiapan yang harus kita lakukan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk persiapan pasca kita mulai kegiatan ini. Mohon intens di grup kita, di SIM PKB maupun di LMS yang digunakan masing-masing course. Demikian. Dengan demikian berakhir kegiatan kita hari ini. Untuk masing-masing course tetap ada pembukaan, ini untuk menandakan upskilling reskilling di BPMPP KPTK sudah dimulai, sehingga nanti kita sudah mulai fokus untuk kegiatan di kelas masing-masing. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Arlita. Baik, terima kasih Pak Imran, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi kegiatan pembukaan program upskilling dan reskilling tahun 2021 yang di bawah BPP MPV KPTK. Dari kami cukup sekian, kurang lebih kami mohon maaf jika ada diskusi lebih lanjut. Seperti yang dikatakan Pak Imran, silakan chat pada grup besar dan nanti akan dibuatkan masing-masing grup sesuai dengan course pelatihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.